Hi all, my name is Honey White. I am working in South Philadelphia office as a financial counselor. Follow me to my office. Let's go. Nama saya Hani, saya ibu dari 3 orang anak. Saya tinggal di South Philadelphia, saya berasal dari Jakarta, Indonesia. Setelah selesai kontrak dengan Walt Disney World, saya pindah ke Philadelphia, Pennsylvania, lalu bekerja untuk beberapa company. Pernah juga bekerja untuk King of Prussia Mall. Lalu setelah itu saya bekerja untuk non-profit organization yang namanya Women's Opportunity Resource Center. Saya 12 tahun di sana, saya membantu banyak imigran perempuan dalam hal ekonomi, sosial, dan pembangunan aset mereka. Setelah itu agak capek juga bekerja untuk orang lain, sudah 17-18 tahun di Amerika. Saya merasa ingin bekerja untuk diri sendiri, mulai membangun sesuatu untuk diri dan keluarga sendiri, maka saya membuka kantor di bidang finance di South Philadelphia ini. Saya melihat kebutuhan komunitas kita di Amerika. Saya datang pertama kali ke South Philadelphia pada tahun 2001. Saya melihat banyak kawan-kawan kita yang baru datang, berusaha mempunyai aset, dan setelah 15, 16, 17 tahun di Philadelphia, saya melihat kawan-kawan kita udah tidak pada stage di mana mereka harus survive. Mereka sudah bisa survive, banyak di antara mereka yang sudah mempunyai green card atau sudah mempunyai US citizenship, dan mereka sudah punya bisnis, membeli rumah sendiri. Dan pada saat itu saya mulai melihat kebutuhan di mana orang-orang kita tidak mengetahui apa sih langkah selanjutnya untuk bisa maju ke arah yang lebih bagus. Bukan hanya di bidang sosial saja, tapi juga di bidang ekonomi. Kita membantu untuk pengurusan ITIN, Individual Taxpayer Identification Number. Nah, kita bekerja sama dengan accountant yang sudah mempunyai license dengan IRS. Tapi sebelumnya, dulu kita banyak memberikan referral ke non-profit organization atau kita urus sendiri di sini. Nah, komponen seperti itu kan banyak ya. Banyak yang berhubungan dengan kantor IRS itu sendiri. Dan zaman dulu, waktu kita mau membantu pengurusan ITIN, paspor itu harus dikirim, ya kan? Nah, setelah kita kirim itu kan kita tidak punya kuasa terhadap paspor tersebut. Ya, setelah semuanya selesai, ITIN-nya selesai, paspornya tidak kembali klien ini, dan dia tuh nggak ngerti kenapa ini paspornya nggak kembali. Tentunya dia datang kembali ke kantor saya dan sangat khawatir gitu loh. Bu Hani, kenapa nih ITIN-nya udah selesai kok paspor saya nggak balik-balik gitu kan. Saya bilang sabar, mungkin tertunda atau gimana. Setelah ditunggu beberapa minggu kemudian masih belum datang juga. Kita kita berusaha hubungi kantor IRS-nya, tidak ada jawaban. Nah, akhirnya tentunya ya dukanya tentu ya dimarahin sama klien, ya enggak. Padahal kita tidak punya kuasa terhadap hal tersebut kan. Akhirnya karena dia khawatir tidak mempunyai paspor di negara ini kan, apabila kita tidak punya paspor berarti kita nggak punya kewarganegaraan, ya kan. Nah, akhirnya dia mengurus ke KJRI New York, tentunya dengan kesel ya, karena kan ke New York itu butuh waktu sehari, keluar biaya lagi. Pada saat paspor dari New York selesai, paspor yang lama datang dengan permintaan maaf dari kantor pos Amerika. Permintaan maafnya itu ditulis paspor ini, kalau bahasa Indonesianya apa? Ketelingsut di mesin. Karena pengelolaan surat di Amerika itu kan bukan lagi manual ya. Mereka masukkan ke dalam mesin, mereka sort out berdasarkan zip code-nya. Mesin itu kan mungkin ada kesalahan atau gimana, akhirnya ya dia jadi punya 2 paspor gitu loh.
hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang tadinya duka tapi akhirnya jadi suka ya. Dia bilang, Bu Ani gimana nih udah punya 2 paspor? Ya udah terserah mau diapain gitu. Apakah kita bisa menjadi yang lebih baik di negara yang baru? Karena di Amerika itu memang kelihatannya seperti negeri emas. In reality, it's very very tough, right? Pertama, udaranya tidak cocok dengan udara orang Indonesia. Kedua, bahasanya. Ketiga, customnya, ya kan? Kita melihat Amerika seperti yang dipropagandakan atau dimarketingkan lewat Hollywood, right? Oleh orang-orang di New York yang penuh gemerlap dan penuh dengan kebaikan dan kehebatan. Memang Amerika baik, hebat, dan luar biasa. Tapi bukan berarti itu aja yang ada di Amerika. Di Amerika ada baiknya, ada jeleknya. Just like di Indonesia. Dan di Amerika, make sure there is 2 things yang bisa terjadi di Amerika. Either you live American dream, or you live American nightmare. Itu yang paling penting. Banyak yang bilang, oh saya ke Amerika untuk mengejar American dream. Tapi banyak yang lupa pada saat sampai di Amerika, dia kehilangan dirinya sendiri, kehilangan impian-impiannya dan aspirasi-aspirasinya waktu dia masih di Indonesia. Banyak yang bilang, oh di Amerika nanti saya mau melakukan ABC. Itu mesti ditulis dan dievaluasi setiap tahun. Karena kita nggak mau hidup di American nightmare. Daily struggle atau perjuangan sehari-hari hidup di Amerika ya. Itu tuh bener-bener beda dengan perjalanan di Indonesia ya. Di Indonesia kan apa? Kita kan punya pembantu, ya nggak sih? Masa nggak usah mikirin nyuci, nggak usah mikirin, nggak pakai acara Neriska. Di Amerika, oh my god, ya nyuci sendiri, ya nggak sih? Nyiapin makanan anak sendiri. Saya pun sudah tidak nyetrika berbulan-bulan karena kenapa? Aduh nggak usah disetrika. Dan it's real gitu loh. Banyak yang melihat, oh Amerika itu keren banget, hujan dolar. Iya, buatnya dalam bentuk dolar. Tapi sampai rumah ngelihat pakaian bertumpuk, piring belum dicuci, dan gak ada yang bakal nyuciin. That's our daily struggle kan. Udah gitu kebetulan saya masih punya anak 2 lelaki yang kecil-kecil. Nggak kecil sih, udah 13 dan 11 tahun. Mau nyuruh mereka tidur aja is a struggle every night. Nak, udah jam 10, ayo tidur. Nak, jam 11 lampunya kok masih nyala. Nak, midnight, kok masih di depan komputer, lupa bikin PR. Aduh, ini mulut rasanya udah nggak karuan gitu loh. Jadi daily struggle itu ya di mana-mana, nggak peduli di Indonesia, nggak peduli di Amerika, apalagi kita nggak ada pembantu, kita nggak ada asisten di sini, nyetir sendiri, pompa bensin sendiri. Coba di Indonesia pompa bensin aja dipompain, di sini pompa sendiri, motong rumput sendiri, ya nggak sih? Dan orang Indonesia banyak yang bilang, ih di Amerika keren banget, ada salju. Setiap kali ada salju saya nangis. Kenapa? Mesti nyekop sendiri. Jadinya ya. I think everyone is a leader, right? Balik lagi ke fondasi saya. Kalau kita selesai sholat ya, saya selalu diajarkan oleh almarhum bapak saya supaya berdoa supaya kita bisa menjadi pemimpin terbaik untuk pertama siapa? Diri kita sendiri, ya nggak sih? Setelah itu pemimpin terbaik untuk keluarga kita. Setelah itu untuk siapa? Untuk teman-teman dan keluarga dekat kita. Dan setelah itu untuk komunitas kita. Dan komunitas itu kan bisa lebar banget ya. Bisa komunitas sepak bola anak kita, bisa komunitas Indonesia, bisa komunitas di tempat kerja, bisa kalau sekarang komunitas finance, di mana saya kepingin imigran-imigran orang Indonesia ngerti sistem ekonomi Amerika supaya kita enggak selama-lamanya jadi generasi pekerja, ya kan? Karena buat apa kalau hidup di Amerika lama-lama jadi generasi pekerja, ya nggak sih? We need to move to the next level. So that's the thing. Banyak komunitas kita within our community di American Indonesian, mereka selalu bilang, ih
komunitas kita sih ngejelek-jelekin, komunitas kita nggak bisa maju. Saya ngelihat hal seperti itu dulu sama, kok komunitas kita seperti itu. Tapi setelah saya melihat komunitas lain, sama aja kok. Mereka juga ada backstabber within their own community. Nggak peduli itu komunitas Korea, Cina, Vietnam, Kamboja, Mauritania, Ukraina, Rusia, semuanya ada. But this is the thing. Dalam komunitas tersebut, iya kan, selalu ada orang yang mau step up. Dan kalau di dalam komunitas kita selalu bilang, lu dong yang step up, lu dong yang step up, that's not going to solve the problem. Iya nggak sih? Kalau kita mau mempunyai komunitas yang lebih baik, kita lihat aja di kaca, siapa yang mesti step up? We are. Karena kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan komunitas kita. Hi all, you could contact me at 267-968-3830, 267-968-3830, atau lewat Facebook Hani White, HANIWHITE.